Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi kesehatan yang baik, kondisi psikologis yang membaik, dan kondisi ekonomi yang terjaga. Tak bisa ngomong baik, karena kalau ngomong masalah ekonomi, masalah yang baik dan tidak baik ini, gap-nya sangat tinggi sekali. Bagaimana untuk mendekatkan gap antara yang mapan secara ekonomi dan tidak mapan secara ekonomi ini memang belum selesai hingga saat ini. 77 tahun kita merdeka, dan entah berapa puluh tahun lagi kita sampai ke taraf itu. Mengapa? Sebagai contoh, kalau Amerika yang negara maju saja sampai sekarang gapnya masih luar biasa. Rojali masih melihat betapa menyedihkannya sebuah kota di Amerika, kalau nggak salah Philadelphia ya, di mana cukup banyak masyarakat yang menjadi tunawisma. Ada yang lulusan master, ada yang mahasiswa, ada yang tadinya memiliki pekerjaan, tetapi karena situasi dari krisis ekonomi, dari penyakit, yang menyebabkan mereka tidak sanggup lagi untuk membayar hipotek atau cicilan rumah mereka, dan terpaksa mereka harus keluar dari rumah mereka dan tidak mampu untuk mendapatkan papan untuk mereka, sehingga mereka tidur di jalan, mereka menjadi tunawisma. Bahkan banyak juga yang lari kepada narkoba ya. Indonesia yang belum semaju Amerika dalam tatanan banyak hal ya, masa akan seperti itu? Enggak toh? Kita punya tujuan dari negara kita di Undang-Undang Dasar, dan kemudian di dasar negara kita yaitu Pancasila. Disinilah persoalan pokoknya. Apakah dalam setiap penerapan permasalahan dari ekonomi, dari hukum, dari kesehatan, ini betul-betul sudah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang atau tidak? Itu permasalahannya. Kalau dulu ada butir-butir Pancasila, apapun yang terjadi di negara kita, sekarang apakah kita masih sadar bahwa Pancasila mampu menyelamatkan kehidupan masyarakat dalam berbangsa? Beberapa hari yang lalu, Rojali bercerita atau ngoceh tentang sisi ekonomi yang namanya pinjol. Pinjol memang sudah dibagi dua secara jelas, yaitu antara legal dan ilegal. Kalau ilegal jelas lah nggak usah dibayar gitu ya, acuhin saja, karena mereka yang melanggar hukum. Sementara kalau untuk yang legal, ini perlu diwaspadai. Kalau bunganya sudah diatur, tetapi dendanya bagaimana? Misalnya pinjam 2 juta, yang diterima berapa sebetulnya? Dan ketika harus mengembalikan berapa sebetulnya nanti? Dan ketika debitur tidak sanggup lagi memiliki kemampuan ekonomis untuk membayar hal itu, bagaimana? Oke. Kalau kita kembali ke Pancasila, maka kira-kira apa ya yang terbaik yang bisa kita lakukan? Ada musyawarah untuk mufakat, ada persatuan Indonesia, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini perlu kita sadari bahwa kalau pinjol legal kan ada asosiasinya ya. Nah, untuk mereka yang kehilangan kemampuan ekonomis untuk membayar, apakah punya asosiasinya? Bayangin, kalau mereka punya asosiasi, tetapi debiturnya tidak punya asosiasi, jelas kan jomplang. Maka permasalahan pinjol, apapun itu, legal dan ilegal, terlebih kepada ketidakmampuan bayar kembali pada tepat waktunya, ini akan menjadi masalah yang sangat panjang.
kita masih membutuhkan pemerintah dalam hal ini untuk melakukan apa? Melakukan bukan hanya menetapkan aturan, tetapi masalah pengawasan dan juga memberikan solusi kepada kedua belah pihak agar dapat bertemu dan sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Mungkin ya. Kalau Rojali ngomongnya kayaknya hal-hal yang nggak masuk akal. Masa nggak masuk akal kalau misalnya Rojali berbicara tentang dasar negara kita, yaitu adalah Pancasila. Masa Rojali nggak punya dasar? Masa Rojali hanya bermimpi? Tidak kan? Masa kita punya satu filosofi yang sangat indah, filosofi yang sebetulnya dapat diimplementasikan, tetapi kita masih punya masalah terhadap hal itu. Seperti beberapa hari yang lalu, Rojali sampaikan bahwa yang paling susah adalah mempersatukan para debitur agar memiliki satu suara dan kekuatan yang tepat, bukan untuk melawan, tetapi untuk mencari solusi. Solusi ini menjadi penting. Jangan sampai, kembali lagi, jangan sampai pada rakyat ini jadi sibuk dengan ketakutan tentang gagal bayarnya, daripada mendapatkan hak-haknya untuk kesejahteraan, atau kalau nggak untuk kesejahteraan adalah menstabilkan kembali atau memulihkan kembali kekuatan ekonomi yang memang masih sangat diperlukan. Karena apa? Karena untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada, minimal sandang, pangan, papan pun, kita masih memerlukan ekonomi flow atau aliran ekonomi yang digunakan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi. Gak usahlah kita ngomong kebutuhan tersier atau sekunder, untuk kebutuhan primer saja. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, teman-teman, mohon maaf sekali lagi kalau misalnya Rojali rasanya hanya bermimpi. Tetapi Rojali bermimpi. Kalau misalnya pinjol ini memang punya asosiasi, maka debitur ini juga punya asosiasinya. Kenapa? Kalau kita lari ke OJK, lari ke polisi, lari kemana, kita nggak tahu. Masa lari ke Menteri Keuangan? Kita punya Menteri Keuangan yang hebat. Tetapi mohon agar kehebatannya itu juga menetes sampai kepada harkat hidup orang banyak dalam lingkaran pinjol ini. Rojali yakin bahwa hal ini bisa ditertibkan. Misalnya, ada sebuah anekdot ya, di negara 26 plus 26, itu masalahnya kalau nggak viral, maka tidak ada solusi atau ikut campur dari negara 62 itu. Atau negara 26. Enggak sih. Ya ini cuma asumsi dasar ya. Bukan fakta ya. Itulah. Jadi bagaimana mengembalikan kembali di tengah krisis ekonomi dan inflasi yang bukan hanya mengincar, tetapi juga tengah menyerang kita, maka yang sudah kesasar berani hutang pinjol ini bukan lari untuk bunuh diri, bukan lari untuk menjadi depresi, tetapi mendapatkan satu perlindungan hukum yang tepat, mendapatkan sebuah solusi yang mampu dilaksanakan. Sekali lagi, yang mampu dilaksanakan. Disinilah perlunya tadi kenapa Rojali ngomong tentang asosiasi debitur. Kenapa? Karena yang kita lawan juga punya asosiasinya sendiri. Ya, supaya perlawanan itu bukan menjadi perlawanan, melainkan menjadi sebuah kinerja. Ingat ya, bukan sebuah perlawanan, tetapi menjadi sebuah kinerja
Kinerja untuk apa? Ya, ujung-ujungnya kinerja untuk bangsa Indonesia. Bukan untuk pemilik modal saja. Pemilik modal kalau tidak tepat sasar, maka tentu nggak layak untuk mencari penghasilan di Indonesia. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah. Mohon maaf kalau ada pemikiran yang salah. Mohon komen di bawah ini. Mohon masukan. Dan sampai ketemu lagi. Salam Rojali.